Nah, Gus, tadi Gus sudah menjelaskan dari sisi internal Israel dan faktor Benyamin Netanyahu. Kalau dari sisi internal Palestinanya sendiri seperti apa, Gus? Ya, kalau kita lihat memang kasus yang krisis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memang berbeda, karena ini terkait sekali lagi seperti yang saya katakan di awal dengan sakralitas dan kesucian dari Masjid Al-Aqsa, sehingga relatif kalau kita lihat gerakan-gerakan perlawanan, baik itu kita sebut al-muqawamah atau intifada, itu hampir terjadi di dua wilayah, yaitu tepi barat yang itu adalah basis dari Fatah dan Hamas di jalur Gaza. Ini dua kelompok ini bersatu karena Israel sepertinya ingin menganeksasi dari Masjid Al-Aqsa, dari Al-Quds itu sendiri. Jadi ini situasinya bersatu. Memang sekali lagi, tetapi Israel selalu memainkan narasi Hamas. Nah, narasi Hamas dimainkan terutama di media sosial, bahkan di media sosial kita kalau kita lihat bahwa serangan Israel itu dikarenakan oleh rudal yang dikirimkan oleh Hamas dan Jihad Islami. Provokasi Hamas disebutnya ya. Provokasi Hamas. Yang disebut sebenarnya oleh Israel dan Amerika kan dikategorikan sebagai kelompok teroris itu ya. Betul, betul. Dan tetapi sebenarnya itu konteksnya sekarang bersatu. Nah, memang ini menjadi momentum bagi Palestina, karena bagaimanapun kita tahu bertahun-tahun bahkan sebelum krisis ini terjadi, pemilu batal digelar, dan itu juga menimbulkan satu pertanyaan bagaimana sungguhnya normalisasi hubungan antara Fatah dan Hamas, karena dalam beberapa tahun terakhir keduanya tidak pada sikap yang sama. Nah, oleh karena itu memang apa yang terjadi terakhir itu dapat menjadi momentum untuk rekonsiliasi, karena saya selalu mengatakan bahwa jalan menuju kemerdekaan Palestina itu adalah rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kedua faksi terbesar tentu ada Jihad Al-Islami harus mengambil langkah-langkah yang mendepankan kepentingan bersama, harus meninggalkan egoisme sektoral, sektarianisme kelompok masing-masing. Tentu ideologinya berbeda, visinya berbeda, tetapi untuk kepentingan Palestina, sejatinya kedua kelompok terbesar, tentu ada faksi-faksi yang lain, itu harus bersatu. Nah, sekarang ini momentum di mana bahwa kita Palestina harus serius menghadapi kebiadaban, keberingasan dari Israel di bawah rezim Netanyahu. Harus mengesampingkan dulu ego-ego kelompoknya itu ya Gus, antara Fatah dan Hamas. Iya, bahkan dulu saya pernah mengusulkan supaya, karena itu rekonsiliasi itu susah dilakukan di Palestina. Sampai dulu saya pernah mengusulkan supaya rekonsiliasi itu digelar di Jakarta. Digelar di Jakarta. Nah, Indonesia sangat di antara negara yang sejak Bung Karno pada Konferensi Asia Afrika tahun 55, Presiden Jokowi sangat serius dalam konteks kemerdekaan Palestina. Jalan dari kemerdekaan Palestina itu adalah rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Mereka harus merumuskan bersama kepentingan Palestina. Itu harus berada di atas kepentingan dari kelompok masing-masing. Ini menarik ini, karena Indonesia beberapa waktu lalu di bawah dengan motornya Pak JK menginisiasi perdamaian di Afghanistan ya, antara dan berhasil. Dan berhasil gitu kan. Jadi kenapa tidak dengan Palestina, Hamas dan Fatah? Cuman seingat saya gini Gus, beberapa tahun lalu kalau nggak salah perwakilan Hamas pernah ke Indonesia ya, minta supaya dukungan lebih formal ke mereka, tapi NU, Muhammadiyah, MUI sendiri sepertinya juga menjaga sangat berhati-hati untuk memberikan dukungan kepada Hamas ini. Iya, memang karena Indonesia itu sejak awal pada Palestina, pada persatuan Palestina, Wahdatul Palestin, itu yang menjadi kepentingan kita. Kita tidak masuk pada
friksi di antara fraksi-fraksi yang ada di Palestina. Karena itu sikap kita sangat jelas sekali bahwa kepentingan pertama adalah kepentingan Palestina adalah yang utama. Karena itu bahasa-bahasa keputusan-keputusan politik luar negeri kita itu selalu konsisten bahwa kemerdekaan Palestina merupakan jalan menuju perdamaian yang abadi.